Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah tahu, bahkan tidak asing tentang sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, termasuk juga sholat sunnah yang lain, termasuk sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan lain sebagainya. Sholat tersebut adalah sholat yang memang tidak wajib. Namanya sunnah itu tidak wajib, tapi mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa bagi yang mengamalkannya, bagi yang mendirikannya. Bahkan mungkin kita tidak menduganya. Oh, ternyata sholat qobliyah zuhur seperti apa. Oh, ternyata ba'diyah zuhur seperti apa. Oh, ternyata qobliyah ba'diyah maghrib seperti apa. Ba'diyah isya seperti apa. Sholat duha seperti apa. Ternyata keutamaannya sangat luar biasa. Untuk kita sendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, memang punya derajat khusus bagi orang yang ahli di dalam menjalankan sholat sunnah. Kalau fardu jelas wajib dan semakin baik harus memperbaiki semakin sebaik-baik mungkin. Tetapi urusan sholat sunnah memang banyak rata-rata para wali-wali Allah itu diangkat derajatnya menjadi wali karena mengamalkan amalan-amalan sunnah. Orang-orang menjadi kekasih Allah rata-rata karena istiqomah di dalam menjalankan ibadah sunnah, termasuknya sholat sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-asri arba'an. Barang siapa yang sholat sunnah qoblal asri, sebelum sholat asar, berarti qobliyah asar, arba'an 4 rakaat, harramahullahu 'alan nar, maka Allah mengharamkan baginya masuk neraka. Berarti orang kok mau sholat qobliyah asar 4 rakaat, Allah mengharamkan dirinya dari neraka. Kalau mengharamkan dirinya dari neraka lah kemana? Ya pilihannya kalau tidak neraka ya surga. Betapa beruntungnya seseorang jika dirinya diharamkan dari neraka, haramkan dari siksa-siksanya, haramkan dari api neraka yang membara. Dengan apa? Termasuknya yaitu sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Dan siksa neraka itu sudah jelas ya, berarti keterangannya luar biasa bahayanya, sakitnya, tersiksanya di dalam neraka. Nah, kalau orang ingin terhindar, termasuknya dengan sholat 4 rakaat qobliyah asar agar kita diharamkan dari api neraka, dari siksa neraka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal asri, barang siapa yang sholat, man shalla ba'dal maghribi, barang siapa yang sholat setelah sholat maghrib, sholat sunnah setelah maghrib, rakaataini 2 rakaat, qabla ayyatakallama, sebelum dia berbicara. Berarti sebelum berbicara, berarti setelah sholat maghrib, wirid. Setelah wirid tidak ngomong dengan siapapun, tidak bicara dengan siapapun, tidak bercakap-cakap dengan siapapun, langsung berdiri dan sholat sunnah 2 rakaat. Kutiba fi illiyin, kutibata fi illiyin, maka orang tersebut dicatat di illiyin. Nah, di dalam keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaul, illiyin adalah catatan amal yang tinggi. Jadi amal-amal orang-orang yang benar-benar orang soleh lah. Orang tersebut yang mengamalkan setelah sholat maghrib
lalu wirid, setelah wirid lalu ba'diyah maghrib 2 rakaat itu, maka dia dicatat ya, kutibata fi illiyin, dicatat di dalam illiyin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin, barang siapa yang sholat 4 rakaat ba'dal isya'i, setelah sholat isya, berarti sholat ba'diyah isya 4 rakaat, qabla ayyatakallama, sebelum dia berbicara, sebelum dia ngomong dengan siapapun. Berarti setelah sholat isya wirid, setelah wirid zikir itu lalu langsung berdiri sholat ba'diyah isya. Faka'annama adraka lailatul qadri, maka dia itu bagaikan menemui Lailatul Qadar. Dia bagaikan menemui malam Lailatul Qadar fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Kita sudah mengetahui bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sedangkan orang yang melakukan sholat ba'diyah isya 4 rakaat sebelum berbicara dengan siapapun, setelah sholat isya wirid, setelah wirid langsung berdiri ba'diyah isya 4 rakaat, orang tersebut faka'annama adraka lailatul qadri fil Masjidil Haram, orang tersebut bagaikan menemui Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Nanti Lailatul Qadar di mana saja luar biasa, apalagi di Masjidil Haram. Dengan bermodal melakukan amal, yaitu sholat ba'diyah isya sebelum berbincang-bincang dengan siapapun, sebelum berbicara dengan siapapun. Setelah wirid langsung berdiri. Intinya seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shollat duha, barang siapa yang sholat duha, tintai asyarata rakaatan, berarti dia sholat duha 12 rakaat, imanan wahtisaban, dia beriman dan benar-benar mengharap ridha Allah. Mengharap ridha itu kepuasan, berarti kita ketika ibadah berharap kepuasannya Allah, mempunyai hamba seperti kita mengharapkan ridha Allah. Kataballahu lahu alfi hasanatin, maka Allah mencatat baginya 1.000.000 kebaikan. Sholat duha 12 rakaat dengan iman dan berharap ridha Allah, dicatat oleh Allah 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'atin, dan Allah menghapus 1.000.000 keburukannya. Berarti Allah menghapus 1.000.000 keburukan dari orang yang melakukan sholat duha 12 rakaat imanan wahtisaban. Wa rafa'a lahu alfi darajatin, dan Allah mengangkat 1.000.000 derajat. Berarti orang yang duha 12 rakaat dengan iman dan mengharap ridha Allah diangkat 1.000.000 derajat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan Allah membangunkannya rumah di surga. Berarti sam dibangunkan juga oleh Allah di surga, rumah berupa rumah. Yang jelas rumah di surga itu ya istana yang luar biasa. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha, dan Allah mengampuni seluruh dosanya. Jadi ketika seseorang duha 12 rakaat dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, Allah memberi anugerah yang luar biasa, yaitu Allah mencatat 1.000.000 kebaikan. Lalu Allah menghapus 1.000.000 keburukan. Lalu Allah mengangkat derajatnya 1.000.000 derajat. Dan Allah membangunkannya rumah di surga. Dan Allah juga mengampuni seluruh dosanya. Luar biasanya sholat duha 12 rakaat dengan iman dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.